Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap naskah Serat Kondo Cetho. Dalam pertemuan kemarin, kita sudah membahas sampai bait ke-16. Dalam kesempatan tersebut, kita telah membicarakan tentang bagaimana kemudian menumbuhkan etika serta etos kerja dalam diri kita. Kemudian dalam kesempatan itu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana mengelola penghasilan yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Sehingga dengan penghasilan berapapun, maka kita bisa mencukupi kehidupan kita dan kita tetap bisa berbahagia dengan apapun anugerah yang berasal dari Allah. Nah, dalam kesempatan kita kali ini, kita akan mencoba untuk melanjutkan pembicaraan kita. Kita akan mulai membahas bait yang ke-17 sampai bait yang ke-21. Para pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini, bisa memberikan wawasan baru kepada kita semua, bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan kita. Selamat menikmati. Para pemirsa sekalian, kita akan mulai pembahasan kita sampai pada podo atau bait ke-17. Masih pada pupuh yang pertama, tembang sinop. Di sana, Kidarso Sawiko kemudian mengungkapkan, yen wis cukup butuh ngomah, banjur salin mikir butuh menyang kalumrahan. Karo tonggo kanan kering, titinen jroning batin. Toto caraning pirukun, kang becik tetimbangono, ojo nganti kalah ati, awit tonggo sedulur ketemu rino. Jadi dalam bait ke-17 ini, Kidarso Sawiko berusaha untuk memberikan pesan kepada kita. Jadi jika kita sudah bisa mencukupi kebutuhan yang ada di rumah tangga kita, maka kita melanjutkan pemikiran kita untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kewajaran atau keumuman. Di sini digunakan kata kalumrahan. Yang dimaksud dengan kalumrahan ini adalah seperti wajarnya orang yang hidup. Jadi manusia itu bukan sekedar makhluk individu, tetapi manusia juga merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat wajar. Jadi misalnya kebutuhan ini berkaitan dengan membantu tetangga dan seterusnya. Hal itu kemudian diungkapkan dalam kalimat selanjutnya, karo tonggo kanan kiri. Jadi dengan tetangga kanan kiri. Jadi ada kebutuhan yang bersifat wajar yang berkaitan dengan tetangga kanan dan kiri. Titinan jroning batin. Jadi berusahalah untuk meneliti itu dalam batin kita. Toto caraning pirukun, jadi cara untuk bisa menghadirkan kerukunan yang baik, maka pertimbangkanlah jangan sampai kita kemudian kalah dari sisi hati. Karena tetangga itu adalah saudara yang bertemu setiap harinya. Awit tonggo sedulur ketemu rino. Dalam bagian bait ke-17 ini, Kidarso Sawiko berusaha untuk mengungkapkan bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan sekedar memiliki fungsi yang bersifat individual untuk memenuhi kebutuhan kita atau keluarga kita sendiri. Tetapi harta yang kita miliki juga memiliki nilai sosial. Dan nilai sosial yang ada dalam harta itu harus kita tunaikan. Nilai sosial ini maknanya bahwa harta kita itu bisa kita manfaatkan untuk menolong kesulitan orang banyak. Termasuk tetangga kita yang ada di sebelah kanan atau kiri rumah kita. Jadi dengan demikian, di sini Kidarso Sawiko berusaha untuk mengungkapkan kepada kita bahwa kita tidak cukup hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat, oleh karena itu maka bagian yang ini merupakan hal penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Kita harus berusaha untuk selalu membangun kerukunan dengan tetangga kita. Karena bagaimanapun, Kidarso Sawiko kemudian mengungkapkan bahwa mereka adalah saudara kita. Saudara yang bahkan kita temui setiap harinya. Kemudian kita lanjutkan dengan bait ke-18. Tresno sapodo-podo, ojo sok demen marai, a meminihi prakoro. Mengko mundak dicireni, podo ngalah setitik, yen tinimbang poda padu pedae ora ono. Mung gawe rengkaning ati gelo anyudakake sih tresno.
Jadi pada bagian ini, Ki Darso Sawego kemudian menyatakan, cintailah sesama manusia. Jangan menjadi pihak yang memulai pertengkaran atau membuat perkara. Karena khawatirnya engkau nanti justru akan ditandai oleh orang lain. Lebih baik engkau mengalah sedikit. Daripada kita kemudian bertengkar, manfaatnya tidak ada sama sekali. Hanya akan membuat hati menjadi gundah. Hati yang mengalami kekecewaan akan bisa menyebabkan kasih sayang di dalamnya berkurang. Jadi pada bagian ini, Ki Darso Sawego berusaha untuk memberikan arahan kepada kita. Jadi jangan sampai kita menjadi pihak yang memantik konflik. Karena pertengkaran yang terjadi di antara sesama manusia itu tidak bisa memberikan manfaat apapun bagi kehidupan kita. Justru jika kemudian konflik itu berlanjut, konflik itu membawa imbas yang negatif, akan menyebabkan kasih sayang di antara sesama kita kemudian berkurang. Hati kita justru akan memiliki penyakit. Dan hati yang memiliki penyakit tentu tidak akan bisa membawa diri kita sampai pada kemerdekaan yang sejati. Kemudian, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan dengan bait ke-19. Kowe dhewe bisa kondo, kahananing wong ngawurip, rukun agawe santoso, mula becik ngati-ati. Awit yen padu mesti hangempil karukunanmu. Dadi nyuda santoso wekasane banjur ringkih, sesrawungan perlu kanggo tepo-tepo. Jadi dalam bait ini, bait ke-19 ini, Ki Darso Sawego kemudian mengungkapkan, kamu sendiri bisa mengatakan keadaan dari orang yang hidup, bahwa kerukunan itu akan membawa kekuatan. Oleh karena itu, jadi ini sebenarnya adalah ungkapan Jawa, rukun agawe santoso. Jadi bahwa kerukunan itu akan bisa mendatangkan kekuatan tersendiri. Akan mendatangkan kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, maka lebih baik berhati-hati. Karena jika kita sampai bertengkar, sudah pasti itu akan mengurangi kerukunanmu. Kalau kita bertengkar dengan pihak lain, maka kerukunan kita dengan pihak lain itu akan berkurang. Dadi nyuda sentoso. Jadi hal ini akan mengurangi kekuatan yang kita miliki, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan akhirnya kita akan menjadi lemah. Sesrawungan perlu nganggo tepo-tepo. Pergaulan itu harus memiliki tepo-tepo. Jadi tepo-tepo di sini, kata tepo itu maknanya adalah ukuran. Kita harus mengukur diri kita dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita itu disakiti merasa tidak enak, maka kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jika kita difitnah ternyata merasa kurang nyaman, maka jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Jika kita kemudian dimarahi oleh pihak lain, kita merasakan hati kita gundah, maka jangan sampai hal semacam itu kita lakukan terhadap orang lain. Ini yang dimaksud dengan tepo-tepo. Jadi kita berusaha untuk mengukur apa yang terjadi pada orang lain jika hal itu terjadi pada diri kita. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pada bait yang ke-20 dari Serat Kondocetho yang ditulis oleh Ki Darso Sawego. Di sini juga ada pesan menarik lainnya. Kowe rak ya wis ngerti to, menyang kembang tepus kaki. Nyilio rasaning liyan, mungguh aku kaya kuwi. Piye rasane ngati, kowe bakal bisa ngukur, marga padha menungso. Kaceo sak nyari, wong dak siyo, merga ora weruh tepo. Jadi ini adalah penjelasan dari bait yang ke-19 yang kemudian dilanjutkan di bait ke-20 ini. Kamu kan mengetahui sendiri terhadap kembang tepus kaki. Jadi di sini kata tepus kaki atau bunga tepus kaki. Jadi tepus itu adalah bunga sejenis jahe atau sejenis laos. Biasanya tumbuh di sekitar dekat perairan atau dekat sungai. Jadi bunga tepus kaki ini bunganya itu bisa dimanfaatkan untuk jamu atau bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan atau sayuran. Sementara umbinya biasanya digunakan sebagai obat-obatan. Nah, kata tepus ini nampaknya kemudian digunakan karena kata ini mirip dengan kata tepo. Dan hal itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya. Kamu sendiri pasti mengetahui tentang kembang tepus kaki. Nyilio rasaning liyan. Jadi pinjamlah rasa yang berasal dari orang lain. Mungguh aku kaya kuwi. Jadi seandainya aku itu seperti itu. Bagaimana rasa yang ada dalam hati, kamu akan bisa mengukur. Karena kita ini sama-sama manusia. Jadi kemudian dilanjut. KCO ora sanyari. Jadi kalaupun itu kemudian berbeda, itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Wong dak sio mergo ora weruh tepo. Jadi banyak orang itu kemudian marah karena tidak ada ukuran terhadap diri sebagaimana yang tadi kita bicarakan. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya kita akan membaca bait yang ke-21 atau pode yang ke-21.
Di sana Ki Darso Sawego kemudian mengungkapkan, unggah-ungguh tata krama. Iya kudu diweruhi. Wong meruhi tata krama ora beda weruh tarif. Bisa angerta aji, barang kang arep tinuku tumraping seserawungan. Tata krama iku dadi pangruwating sarusiku lan deksura. Jadi dalam kalimat ini, Ki Darso Sawego kemudian berusaha untuk mengungkapkan, unggah-ungguh atau kesopanan dalam berbahasa dan tata krama itu harus diketahui. Orang yang mengetahui tata krama itu seperti orang yang mengetahui tarif. Orang yang mengetahui tarif itu bisa memperkirakan harga dari barang yang akan dijual. Dan hal ini bisa diterapkan dalam pergaulan. Tata krama iku pangruwating sarusiku lan deksura. Jadi tata krama itu bisa digunakan sebagai penebus dari berbagai kemurkaan atau kemarahan dari pihak lain dan sifat-sifat yang tidak mengetahui tata krama atau kekurang ajaran. Jadi di sini di bait ke-21 ini, Ki Darso Sawego berusaha untuk mengungkapkan kepada kita bahwa tata krama atau kemampuan kita dalam merangkai bahasa, sehingga bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang sopan dan bisa kita gunakan untuk menghargai pihak lain. Jika manusia bisa menguasai ini, maka mereka itu seperti mengetahui tarif. Tarif untuk bisa memperkirakan harga dari suatu barang yang akan kita beli. Dan kemampuan semacam ini kita terapkan dalam pergaulan. Jadi kita bisa menghargai pihak lain, kita bisa menempatkan orang lain sesuai dengan posisi, harkat dan martabatnya. Pergaulan itu tentu harus didasari dengan sikap semacam ini. Sehingga dengan menggunakan tata krama ini, berbagai kecelakaan atau berbagai bahaya yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu memungkinkan untuk kita hindari. Jadi kita bisa mendapatkan bahaya dari kemurkaan yang berasal dari pihak lain. Dan itu bisa kita atasi dengan menggunakan tata krama yang baik. Jadi tata krama ini bisa menjadi penebus, kalau menurut Ki Darso Sawego, dari berbagai kemarahan. Karena ketika kita sopan dengan orang lain mungkin juga tidak akan memiliki alasan yang tepat untuk marah dengan diri kita. Termasuk tata krama itu bisa kita gunakan untuk menghindari sikap kurang ajar dari pihak lain. Karena ketika kita sopan terhadap pihak lain, maka pihak lain akan lebih segan terhadap diri kita. Para pemirsa sekalian, jadi kalau kita mengamati bait ke-17 sampai bait ke-21 ini, di dalamnya ketika membicarakan tentang syariat, Ki Darso Sawego itu lebih banyak berbicara tentang tata krama atau kesopanan. Di situ Ki Darso Sawego membicarakan tentang konsep akhlak. Dan kita memahami bahwa dimensi syariat itu setidaknya ada 3. Jadi yang pertama, dasar dari syariat itu adalah akidah yang kuat. Akidah itu di dalamnya memuat tentang pokok-pokok keyakinan. Akidah atau pokok-pokok keyakinan ini harus dibuktikan. Pembuktiannya melalui amaliyah. Jadi dimensi yang kedua yang ada dalam syariah itu adalah amaliyah. Amaliyah itu dibagi menjadi ibadah dan muamalah. Jadi ibadah itu menunjukkan hubungan kita kepada Allah, muamalah itu menunjukkan hubungan kita terhadap alam. Jadi termasuk manusia di dalamnya, termasuk berbagai hal yang ada di sekitar kita. Harapannya ketika kita sudah memiliki akidah yang kuat, kita melaksanakan amaliyah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka pada puncaknya kita akan memperoleh atau mendapatkan akhlak yang mulia. Dalam diri kita, akhlak mulia bersemayam dalam jiwa. Jadi akhlak mulia ini adalah pencapaian tertinggi yang ada dalam syariah itu sendiri. Oleh karena itu, maka cukup beralasan ketika membicarakan persoalan terkait dengan syariah, Ki Darso Sawego dalam serat Kondo Cetha, beliau justru mengungkapkan perbincangan yang berkaitan dengan tata krama atau kesusilaan, termasuk di dalamnya adalah sopan santun dalam berbahasa. Jadi, di sini memang antara tata krama atau akhlak ini dengan konsep yang berkaitan dengan syariat memang memiliki hubungan yang kuat. Jadi, apa yang dibahas oleh Ki Darso Sawego memang merupakan pembahasan yang sesuai dengan perbincangan yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Nah, para pemirsa sekalian, demikian pembacaan naskah dari serat Kondo Cetha, mulai dari bait ke-17 sampai bait ke-21. Mudah-mudahan pesan-pesan yang berasal dari serat Kondo Cetha ini bisa kita hayati dengan baik, kita bisa memperoleh pemahaman yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki sikap perilaku, dan sekaligus cara kita untuk memutuskan sesuatu dalam kehidupan. Kita berusaha untuk memelihara kehidupan kita agar selaras dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh pencipta kita.
Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.